Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di video analisa antara Tottenham Hotspur melawan Manchester City. Jadi kemarin itu pertandingan yang sangat bagus dan lumayan mengejutkan karena Spurs mainnya bagus banget kemarin. Dan itu udah biasa ya, lawan City biasanya mereka memang keluar jadi monster. Dan hampir saja Arsenal bisa berterima kasih ke Spurs. Tapi berkat dua golnya Erling Haaland dan juga chance dari Son Heung-min yang dia gagal selesaikan, nanti kita akan bahas. Arsenal harus terima dengan posisi kedua menuju ke laga terakhir di Liga Inggris akhir pekan ini. Jadi kita pertama bahas-bahas dulu nih pertandingannya. Ya, lumayan mengejutkan. Spurs mainnya ternyata bagus. Mereka nggak main pakai striker sama sekali. Son malah jadi sayap kiri. Dan Ange Postecoglou malah bermain tanpa striker. Jadi dia bermain fokus di lini tengah. Sebanyak mungkin mainin gelandang-gelandang tengah. Jadi mereka itu menggunakan gelandang tengah sebagai striker dengan melakukan pergerakan, begitu istilahnya. Jadi tergantung midfielder mana nih yang melihat ruang kosong. Taktik yang hampir berhasil karena Man City, karena kepungannya Spurs di lini tengah ini, permainannya agak kurang lancar. Tapi ya itu, gol pertama dari Haaland itu juga susah digagalkan ya. Karena memang Spurs itu mainnya agresif banget. Pasti ada satu kesempatan yang akhirnya masuk buat City. Dan akhirnya di menit ke-86, momen yang kita tunggu-tunggu adalah momennya Son Heung-min. 1-1, pertama gue harus bilang sih, apa yang dipikirkan oleh Manuel Akanji di saat itu. Tiba-tiba pikirannya zonk dan bolanya langsung dilepas. Dan mungkin bisa dibilang agak grogi ya di 10 menit terakhir City ini. Dan Akanji itu dibandingin dengan pemain-pemain City lain mungkin bekal juaranya itu masih kurang begitu. Dan Son Heung-min 1-1 dikejar oleh Ruben Dias. 1-1 dengan Ortega. Ini 9 dari 10 Son pasti bisa nge-score. Kita lihat aja dari lawan Arsenal beberapa musim lalu. Lawan Conte, Spurs juga. Dia bisa nge-score dari jarak 30 meteran. Tendangannya melengkung. Sekarang 1-1 jaraknya cuman berapa meter doang dari kiper, masih bisa ngemis. Banyak konspirasi yang bilang Son sengaja ngemis dari sana. Gue setuju aja sih. Setujunya kenapa? Gue lihat dari muka rautnya si Son, dia tutup muka, tapi nggak kelihatan kecewa sama sekali. Gue lihat di pertandingan melawan Burnley, tiap kali ada chance yang Spurs miss ya, dia itu kesel banget. Keki dengan teman-temannya yang nggak bisa nge-cross atau nggak bisa nyelesain peluang, dia keki banget. Kelihatan kayak Ronaldo lah pas ngamuk kalau nggak dioper. Terus tiba-tiba lawan Arsenal, lawan Man City, dia biasa-biasa aja miss chance sebagus itu, nggak kelihatan marah atau kesel, dia kayak happy aja sih kalau gue lihat ya. Dan kita tahu Son itu salah satu pemain paling seniornya Spurs, jadi kebawa riwayatnya ya sama Arsenal ya. Dia tahu memang rival persaingan antara Spurs sama Arsenal ini memang menggigit banget. Jadi dia kayaknya memang, kita nggak bisa anggap remeh atmosfer di stadium ya. Atmosfer di stadium kalau gue lihat, gue ada lihat dari match day vlog ya dari penggemar Spurs di saat itu, dan gue lihat suasana di stadium itu tiap kali Spurs miss chance
mereka penonton-penonton itu kelihatannya oke-oke aja, malah tepuk tangan biasa gitu. Jadi kayak 50-50 lah. Kalau gol ya oke. Kalau nggak skor dalam hatinya senang-senang aja. Jadi kita nggak bisa anggap remeh atmosfer di stadium. Jadi orang normal itu bisa ngebaca gitu loh suasananya, dan mungkin Son juga bisa ngebaca, ya dia bisa ngikutin irama atmosfer di stadium kalau mereka itu sebetulnya nggak mau timnya sendiri menang. Jadi mungkin Son dari bawah alam sadar mungkin ngerasa, mungkin dia tendangannya itu shot on target, dia mungkin masih mau coba cetak gol ya. Dia seorang striker loh, gitu. Pasti nalurinya itu masih nyala. Cuma dari bawah alam sadar itu timbul niat, ditambah dengan keinginan supporternya. Jadi tendangannya tuh nggak begitu dengan keyakinan gitu. Tendangannya itu benar-benar lurus ke Ortega. Banyak yang bilang penyelamatan gemilang dari Ortega itu gue nggak pungkiri, tapi Son 1 lawan 1 itu susah banget miss. Dia itu hampir nggak pernah miss 1 lawan 1. Dia bisa congkel tapi tendangannya malah dater. Terus nggak memojok dan malah ke kiper. Gue bilang sih agak sengaja sih dari Son ya. Dia tahu kayaknya memang dia lebih mending timnya kalah daripada Arsenal juara sih. Itu yang kau gue bilang. Tapi kita harus ngomongin juga sih si Stefan Ortega ya. Kau gue bilang kalau kipernya Ederson, gue bilang Ederson tuh nggak sebagus Ortega dalam soal penyelamatan 1 lawan 1. Secara kiper murni, Ortega lebih bagus. Ederson ya boleh lah sebagai ball playing keeper. Tapi buat penyelamatan, gue bilang masih lebih tenangan Ortega sih. Ederson agak sedikit gegabah dalam situasi kayak begitu ya, dimana City itu harus menggagalkan chance itu supaya bisa juara. Dia bisa aja kayak berbuat sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ada untungnya ya. si Ederson itu kesel banget kan dikeluarin, dan kelihatannya kiper keduanya yang dimainin bisa gawat nih. Tapi malah itu adalah kemujuran ya yang tidak tersangka sumbernya, karena dari cedera seperti itu malah Ortega yang bisa menyelamatkan tendangannya Son gitu. Jadi sungguh disayangkan buat para penggemar Arsenal dan banyak fans Arsenal yang gue nonton reaksinya itu pada keki abis sama Son, dan mereka pasti tahu, dalam hatinya mereka tahu kalau Son itu pasti ada rasa buruk ya terhadap Arsenal dari riwayat sejarahnya gitu. Jadi antara Son dan fans Arsenal, mereka itu udah tahu kalau Son itu kalau miss itu juga bukan sesuatu yang benar-benar disesalkan begitu. Jadi kita menuju ke laga terakhir nih, weekend seru banget antara Arsenal dan Man City. Man City bakal lawan West Ham di Etihad Stadium. Arsenal juga bermain kandang melawan Everton. Gue bilang dua tim ini sebetulnya berbahaya sih. West Ham bagus buat City karena defense-nya itu nggak rapat. Everton berbahaya buat Arsenal karena mereka itu punya defense yang bagus dan bisa bikin frustrasi lawan, dan bikin frustrasi sampai ke menit ke-60 itu bisa jadi celah buat serangan balik. Kalau West Ham bahayanya itu ya serangannya. Tapi buat City mungkin lebih demen lawan West Ham karena mungkin ada space yang lebih besar di belakang. Cuma ya harus hati-hati di belakang. Ya, Guardiol, Ruben Dias, Akanji, semuanya harus siap waspada nih sama Kudus, Bowen, sama Paketa. Apalagi kalau gue lihat kemarin City itu banyak kelemahan ya. Ada kelemahan di Akanji, Ruben Dias juga. Dua-duanya ini ada tanda tanya. Oke guys, jadi sampai di sini aja review antara Tottenham dan Manchester City. Kalau kalian ada komen apapun, jangan ragu-ragu, langsung aja kirim di bawah. Nanti gue coba bahas di video selanjutnya, di video Q&A yang kemarin gue sempat upload. Oke guys, jadi seperti biasa, terakhir jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.